Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul namanya adalah Yohanes, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 62 dan 63. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam berbagai kebudayaan dan adat kebiasaan, memberikan nama kepada anak yang baru dilahirkan itu sesuatu yang penting. Tidak terkecuali di lingkungan orang-orang Yahudi. Memberikan nama kepada anak yang baru lahir bisa jadi merupakan hak prerogatif seorang ayah. Ketika anak Zakaria dan Elisabet dilahirkan dan ketika sudah genap seminggu umurnya, mereka hendak menyunatkan anak itu dan akan memberikan nama anak itu Zakaria sesuai dengan nama bapaknya. Itu hal yang wajar. Orang Batak misalnya, ketika anak laki-laki dilahirkan, mereka akan memberikan nama Binsar Situmorang. Misalnya, karena nama marga bapaknya adalah Situmorang. Jika nama itu tidak tercantum, itu menyalahi tradisi. Tetapi perhatikan, ibunya tidak setuju anak itu diberi nama Zakaria. Ia ingin anak itu diberi nama Yohanes. Nama itu adalah nama yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Karena tidak percaya, Zakaria menjadi bisu. Setelah Zakaria menulis bahwa nama anak itu adalah Yohanes, ia terbebas dari hukuman tidak bisa bicara. Dan orang berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis yang kita peringati pesta kelahirannya pada hari ini adalah nabi terakhir yang diutus Allah kepada bangsa Israel untuk mendahului kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus, Anak Allah, Putra Maria. Yohanes adalah satu-satunya orang yang diwartakan oleh penginjil secara khusus kelahirannya. Sedemikian pentingnya peran Yohanes dalam karya penyelamatan Allah. Ia dihadirkan dalam nuansa serba mengherankan. Kelahirannya diberitakan kepada Zakaria yang sudah tua dan istrinya mandul. Elisabet yang mandul itu bisa memiliki anak karena kehendak Tuhan, sebab Yohanes akan mendahului kedatangan Mesias. Zakaria, bapaknya, harus mengalami bisu dan tidak bisa bicara karena tidak percaya akan kemungkinan terjadinya mujizat yang dari Allah. Setelah ia menulis di batu tulis bahwa namanya adalah Yohanes, terlepaslah lidahnya dan ia dapat berkata-kata lagi. Orang berkata tentang anak itu, menjadi apakah anak ini nanti? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan orang-orang yang hadir
di kediaman Zakaria dan Elisabet itu juga menjadi pertanyaanku. Apakah Anda juga merasakan ada yang istimewa dengan kelahiran Nabi Yohanes ini? Penginjil Lukas di akhir pewartaan hari ini menuliskan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes Pembaptis menjadi bentara Yesus Kristus, anak Allah. Ia mendapat mandat dari Allah untuk mempersiapkan hati bangsanya Israel untuk menyambut hadirnya Mesias di tengah-tengah mereka. Ia menyerukan pertobatan dengan membaptis mereka juga di sungai Yordan. Yohanes menjadi sosok yang sangat penting dalam sejarah keselamatan umat Allah. Bahkan Tuhan Yesus menyebut dia sebagai orang besar. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh wanita lebih besar daripada Yohanes. Mengapa? Karena Yohanes tidak tergiur oleh sanjungan dan puja-puji orang banyak. Dia juga tidak ingin orang banyak dan murid-murid yang melekat kepadanya. Yohanes berkata kepada para muridnya setelah ia membaptis orang, katanya, "Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Yesus. Ikutilah dia dan dengarkanlah dia." Kata-kata Yohanes yang paling menginspirasi adalah ini: Yesus harus semakin besar dan aku harus menjadi semakin kecil. Saudara-saudari terkasih, mengapa kelahiran Yohanes diperingati sebagai hari raya dalam liturgi Gereja Katolik? Karena perannya yang sangat menentukan dan mengarahkan hati para pendengarnya untuk terpusat pada Mesias yang akan datang setelah dirinya. Ia mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Suatu bentuk pengakuan dan penghormatan Yohanes Pembaptis kepada Mesias, Yesus, anak Maria. Bagi Yohanes, semua yang dilakukannya hanya untuk menyatakan kepada semua orang bahwa yang perlu diperhatikan, diikuti, dan didengar adalah Yesus. Yohanes hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, tetapi Yesus adalah sabda dari Allah yang menyentuh hati manusia yang penuh dosa, supaya mereka kembali ke jalan Allah sendiri. Kelahiran Yohanes ini haruslah menginspirasi kita bahwa setiap orang yang dilahirkan dalam keluarga memiliki maksud khusus dari Allah. Kalau Yohanes dilahirkan untuk menunjukkan Yesus kepada dunia sebagai Sang Juru Selamat, lalu untuk apa kita dilahirkan dan dibaptis menjadi orang Kristen? Misi utama kita adalah menjadi pribadi Kristen yang menemukan dalam Yesus sosok sempurna yang menampakkan wajah Allah. Kita semua dipanggil untuk membesarkan nama Yesus, menghantar orang banyak untuk berjumpa dengan Yesus dan percaya kepadanya. Apakah aku sudah menjadi pribadi Kristen yang selalu menampakkan wajah Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Semoga peringatan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini menginspirasi kami untuk giat memupuk iman kami kepada Yesus dan berusaha menjadi saksinya di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Pengatara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.